Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, kaum muslimin muslimat, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita dalam surat Ar-Rum ayat 21 agar kita melihat keagungan dari keagungan Allah, dari tanda-tanda yang telah Allah ciptakan dalam kehidupan kita ini. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah sampaikan, dan di antara tanda dari tanda-tanda keagungan Allah adalah Allah telah ciptakan untuk kalian para lelaki pasangan hidupmu. Apa tujuannya? Kata Allah, litaskunu ilaiha, agar kalian dapatkan ketentraman, ketenangan hidup bersamanya, ada kecondongan padanya, agar kalian damai hidup tentram berdampingan dengannya. Begitu kata Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, kata Allah, sungguh di dalam hal yang demikian benar-benar ada tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang agung ini Allah mengajak kita melihat salah satu tanda dari tanda keagungan Allah. Pertama, Allah ciptakan kita berpasang-pasangan, yang tidak mungkin akan tenang kehidupan seseorang tanpa berdampingan dengan pasangannya. Begitu laki-laki Allah ciptakan tidak bisa sendiri, walaupun dia gagah, kuat, perkasa, tidak bisa sendiri. Dia butuh sosok wanita yang lembut, halus, untuk menjadikan apa? Penenang jiwanya. Begitu yang Allah katakan, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dia Allah ciptakan kalian manusia asalnya dari jiwa yang satu, itu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah ciptakan dari Adam, bagian dari Adam yang kita kenal tulang rusuknya. Kemudian diciptakan darinya istrinya, itu Hawa. Untuk apa? Kata Allah Ta'ala, litaskuna ilaiha, supaya engkau tenang, tentram, hidup berdampingan dengannya. Nah hadirin barakallahu fikum, ini kami ingatkan pula kepada para muslimat bahwasanya Allah ciptakan engkau dalam kehidupan ini bukan hanya sekedar pelengkap, namun ada hikmah besar, di mana engkau adalah sarana yang Allah ciptakan untuk memberikan ketenangan, ketenteran hidup dalam kehidupan rumah tangga. Namun kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, ayat yang agung ini di mana wanita akan bisa menjadi penentram, penenang, penyejuk dalam kehidupan rumah tangga ketika wanita tersebut mengerti akan hak-hak suami dan ia menjalankan hak suami tersebut. Ini baru suami akan tenang. Karena apa? Wanita diciptakan untuk itu oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau wanita nggak ngerti hak suami, melanggar hak-hak suami, maka di sini akan terjadi ketimpangan.
Dan kami ingatkan pula kepada para lelaki di mana Allah Azza wa Jalla sampaikan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dakum li ba'd." Allah katakan kalian para suami adalah pemimpin atas wanita karena Allah telah melebihkan kalian di atas mereka para wanita. Nah, hadirin barakallahu fikum. Kelebihan dari sisi apa kata Allah? Wa bima anfaqu. Dari sisi akal laki-laki lebih sempurna. Dari sisi agama pun demikian. Sebab Nabi katakan bahwa wanita itu kurang dari dua sisi, sisi akalnya, kurang dari sisi agamanya. Ketika disampaikan perkara ini, ditanya, "Kenapa ya Rasulullah? Wanita kurang dari sisi akal dan agama?" Kata beliau, "Bukankah kalian wanita dalam masalah agama, kalian ada waktu mesti tidak boleh sholat dalam tiap bulan karena datang bulan, karena haid. Ini wanita kalau nggak sholat dimaklumi, kenapa? Lagi datang bulan, lagi haid. Kira-kira kalau laki-laki nggak sholat, kira-kira alasannya apa? Apakah dikatakan dia lagi haid? Ya tidak mungkin. Nah, ini hadirin kurangnya wanita. Begitupun kurang akal dalam persaksian wanita, 2 orang, laki-laki 1 orang. Laki-laki lebih sempurna dari sisi Allah ciptakannya. Maka Allah berikan kepada laki-laki pemimpin. Nah, bagaimana agar hidup rumah tangga ini bisa harmonis, romantis, yang sering kita kenal dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tentram, bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Hadirin barakallahu fikum. Kita lihat firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Di situ Allah meletakkan perintah kepada 2 sisi. Ketika suami mampu memberikan hak istri dan istri juga memberikan hak suami, maka disitulah akan saling tenang, tentram jiwanya, lahir saling cinta dan kasih sayang di dalamnya. Maka Allah katakan kepada kita kaum laki-laki untuk kita perhatikan keluarga. Allah sampaikan di situ, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Bagi mereka para wanita, istri-istri kalian, mereka punya hak yang engkau para suami wajib untuk memberikannya dengan cara yang ma'ruf, memberikannya dengan cara yang baik. Dan ingat para wanita muslimat, suamimu itu punya hak lebih di atas kalian. Hak apa yang diberikan Allah? Hak kepemimpinan. Sehingga di sini kami ingin sampaikan sedikit kunci kebaikan rumah tangga di sini, hadirin. Kata Syekh Shalih Fauzan tadi sampaikan, rahimahullah taala, kalau istri tahu hak suami, lalu dia memenuhi hak suaminya, suami akan tenang. Begitupun ketika suami tahu hak istri dan dipenuhi haknya, istri pun akan tenang, apalagi dia sebagai pemimpin. Sehingga Nabi katakan kepada kaum lelaki, "Istausu bin nisa'i khaira." Ini beliau sampaikan ketika beliau haji wada, sebelum beliau wafat. Beliau berpesan, "Aku wasiatkan kepada kalian para kaum mukminin, kaum laki-laki, agar kalian bimbing istri-istri kalian, wanita kalian dengan baik. Innahunna indakum awanun." Mereka para wanita di sisimu ibarat tawanan yang tak kuasa bergerak kecuali apa? Tergantung dari bagaimana engkau memimpinnya, mengarahkannya. Atau dalam hadis yang lain, innahunna khuliqna min dila. Mereka wanita dicipta Allah dari tulang rusuk, tulang yang paling bengkok, kata beliau. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Dan beliau menggambarkan, intuki maha kasartaha. Kalau engkau suami kaku dalam meluruskannya dengan kasar dan paksa, patah. Intarok tahalam yajal a'waj. Tapi kalau engkau membiarkan istrimu begitu saja, nggak dididik, nggak diajar, tidak dibimbing, dia akan terus bengkok. Walaupun engkau dapatkan kesenangan darinya, tapi akhlaknya, karakternya, ya wataknya dia bengkok. Begitu kata Nabi SAW. Maka beliau wasiat, istausu, bimbing istri kalian dengan cara yang baik. Karena apa hadirin? Ingat sabda Nabi, ketika kita inginkan kehidupan rumah tangga kita ini bahagia, apa dasar awal utamanya? Belum memberitakan
Beliau katakan arba'un minas sa'adah. 4 dari pokok kebahagiaan hidup kita di dunia. Di mana 4 pokok ini? Yang pertama-tama, pokok utamanya adalah almar'atu sholihah. Ketika engkau mempunyai istri sholihah, ini pokok pertama. Apapun kehidupan kita hadirin, kalau istri itu sholihah, pastilah akan tenang jiwa seorang suami bersamanya. Walaupun dia miskin, tapi istrinya sholihah, dia akan tenang. Sebagaimana kita lihat yang dijalani para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi kita Muhammad SAW bukan termasuk konglomerat. Dengan istri yang banyak, beliau bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Karena apa? Kesolehannya dari para istri-istri beliau. Dan ya barakallahu fikum, terkadang orang kaya raya istrinya terus bermasalah, ini akan susah hidupnya. Sehingga ingat, ketika seorang punya istri salihah, disitulah dia telah dapatkan awal atau modal kebahagiaan hidup. Karena Nabi bersabda, ad-dunya mata' wa khairun mata'ihal mar'atus salihah. Dunia itu adalah kenikmatan, keindahan, dan senikmat-nikmatnya dunia atau seindah-indahnya dunia itu ada pada wanita salihah. Ini kunci awal untuk dapat bahagia, cari wanita salihah. Nah hadirin barakallahu fikum, kalau kita bicara masalah rumah tangga, sedangkan untuk membangun rumah saja kita mesti pilih bahan baku yang bagus kualitasnya, supaya rumah itu nanti akan kokoh dan tidak gampang ambruk, tidak gampang runtuh. Ya, kita pilih yang bagus, dari mulai pondasi kita pilih batu, kemudian besinya, semennya, semua sampai kayunya kita pilih yang bagus. Ini untuk supaya rumah kita aman, nyaman, dan kokoh. Apalagi ini untuk rumah tangga, kehidupan yang kita bukan sehari 2 hari, untuk terus dunia akhirat kita bersama keluarga. Akan di situ lahir anak-anak kita, cucu kita, tumbuh di dalam rumah, ya, dalam asal rumah tangga maksudnya. Sehingga hadirin, Nabi berpesan untuk kita hati-hati dalam memilih istri, supaya apa? Dapat istri solihah ini. Beliau katakan, tunkaul mar'ah li arba'in. Kau pilih wanita untuk dinikah, lihat 4 perkara ini. Pertama, engkau lihat, ya, dunia itu maliha, lihat hartanya, dunianya. Yang kedua, lihat hasabiha, keturunannya. Ketiga, engkau lihat, yaitu jamaliha, kecantikannya. Dan yang keempat, engkau lihat diniha, agamanya. Tapi beliau berpesan, fatfar bidzatid din, engkau utamakan wanita yang beragama. Kenapa? Karena ketika engkau dapatkan wanita itu punya agama, punya iman kepada Allah, punya ketaatan kepada Allah, dia pasti akan taat kepada suaminya, karena takut kalau sampai durhaka kepada suami akan dapat murka Allah. Ini dari sisi ini beliau katakan, utamakan yang punya agama, taribat iyadak, engkau akan selamat. Maksudnya engkau akan ringan mendidiknya, dan engkau akan dapatkan kebaikan darinya. Masya Allah hadirin barakallahu fikum. Yang kedua tadi, kunci kebahagiaannya itu adalah beliau katakan baitul wasi', rumah yang luas. Karena orang berumah tangga tentu butuh rumah untuk tinggal. Dan Masya Allah, Allah katakan dalam Al-Quran, ya, istri solihah itu nikmat paling besar. Kemudian rumah pun nikmat besar dari Allah. Allah katakan dalam surat An-Nahl, wallahu ja'ala lakumul buyuta sakanan lakum. Allah jadikan untuk kalian rumah sakanan lakum, sebagai tempat yang tenang, tentram, kalian tinggal di dalamnya. Bayangin hadirin, kalau orang hidup nggak punya rumah, apalagi orang berumah tangga nggak punya rumah, mau tinggal di mana bersama istrinya? Allah ingatkan agar kita syukur sudah diberi istri salihah, dapat rumah walaupun kontrak, walaupun kecil, tapi kita bikin bagaimana agar rumah itu nyaman dan tentram, karena ini juga akan mendukung kebahagiaan kita, tidak sembarang. Kemudian yang ketiganya, markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ini juga mendukung kebaikan kehidupan berumah tangga, agar hidup tentram, nyaman, dan Masya Allah tertolong, artinya bisa dengan baik dia menjalani kehidupannya. Kendaraannya ada, rumahnya ada, istri salihah Masya Allah. Dan yang keempatnya, jarus salih, tetangga yang baik. Ini 4 kebahagiaan dalam kehidupan. Nah, adapun khusus dalam rumah tangga hadirin, kembali kita
Ya, karena Allah katakan tadi di antara tanda keagungan Allah ketika Allah ciptakan untukmu pasangan. Nah hadirin, pasangan yang mana yang harus kita ambil? Yang Allah katakan dalam surat An-Nisa setelah Allah sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kemudian Allah sebutkan fasolihatu qanitatun hafizat. Adapun wanita-wanita solihat, wanita-wanita yang senantiasa taat tunduk kepada Allah, pada suaminya, dan juga dia selalu memelihara dirinya, kehormatannya, memelihara suaminya, harga diri suami dan anak-anak serta harta suaminya. Ini tanda wanita solihat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, demikian sifatnya. Dan disampaikan pula Nabi SAW, khairun nisaikum, sebaik-baik wanita kalian itu adalah allati sarratka idza nazartaha. Ketika engkau memandangnya, ia akan terus tampil menyenangkanmu. Dan idza amartaha ata'atka, ketika engkau memerintah, dia selalu taat padamu, enggak pernah bantah. Kemudian hadirin barakallahu fikum, yang ketiganya wa idza ghibta hafizatka. Ketika engkau tidak ada di sisinya, dia akan selalu setia padamu, memelihara kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya, ya, dan juga harta suami dia jaga dengan baik rumahnya. Begitupun anak-anak suami dididiknya. Karena ini wanita punya tanggung jawab bukan hanya kepada suami, dia sadar kepada Allah, dia harus bertanggung jawab akan peranannya. Nah hadirin barakallahu fikum, sehingga kepada para suami ingat, kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bukan di depan manusia kita bertanggung jawab, tapi langsung juga kepada Allah. Sehingga Allah katakan dalam ayat yang tadi, kepemimpinan ini kita punya peran apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Nah di sini tanggung jawab kita, pertama hak istri kita untuk kita bimbing. Bagaimana dibimbing agar jadi wanita solihah? Sehingga kalau kita tadi memilihnya karena kesolehannya, terus kita bimbing untuk menjadi wanita solihah, maka di sini hadirin kunci kebaikan yang kita dapatkan ketika suami istri sama-sama solih solihah, maka akan sama-sama saling memenuhi hak-haknya, dan disitulah keberkahan dalam kehidupannya. Ingat hadirin, kita mengarungi rumah tangga, ya, berlayar dalam kehidupan dengan rumah tangga kita seperti kita mengarungi samudra dengan bahtera. Apa yang terjadi? Samudra nggak mungkin akan surut, gelombang akan terus datang, badai pun akan menerjang. Begitupun badai rumah tangga. Ujian gelombang rumah tangga ini akan datang bertubi-tubi. Nah kalau suami tidak tahu ilmu, tidak punya bekal untuk membimbing keluarganya, ini ibarat nahkoda nggak punya pengalaman. Karena gelombang sedikit sudah kebingungan, apalagi hilang arah, nggak tahu mau kemana arah tujuan. Nah hadirin, maka seorang pemimpin dituntut oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Bekal pertama adalah punya ilmu untuk membimbing keluarga, yang mana keluarga ini tanggung jawabnya dibawa kemana? Ke bawah ke surga. Sehingga hadirin barakallahu fikum, tanggung jawab berikutnya yang wajib diberikan suami kepada istri setelah dia memberikan bimbingan di keluarganya untuk bagaimana menjadi wanita soleh, begitupun anak-anaknya dididik jadi anak-anak yang soleh, supaya nantinya menjadi apa? Qurrata a'yun, penyejuk pandangannya, penyenang hatinya. Dan tujuannya apa hadirin? Kalau kita berhasil membimbing keluarga menjadi orang-orang soleh solihah, akan kembali bersama nanti di surga Allah Ta'ala. Ya, kalau benar kita cinta istri, cinta anak, maka kita bukan tidak ingin menjadikan mereka jadi bahan bakar api neraka. Untuk itulah Allah perintahkan, jaga dirimu terlebih dahulu kita, kemudian keluarga kita, kata Allah Ta'ala demikian. Nah hadirin, Allah kabarkan dalam surat Ar-Ra'd, keberhasilan kita mendidik istri, anak kita, menjadikan mereka solehah adalah Allah katakan, Jannatu adnin yadkhulunaha ma'a man salaha min abaihim wa dhurriyyatihim. Allah katakan, mereka akan Allah masukkan ke dalam surga Aden bersama orang-orang yang soleh dari orang tuanya,
bapak ibu, kakek nenek, juga wa azwajihim, istri-istrinya, kemudian wa dzurriyyatin, anak keturunannya. Ini kalau kita menjadikan rumah tangga kita jalani sebagaimana yang Allah maukan, bimbing mereka. Karena hadirin barakallahu fikum, dalam surat An-Nahl juga Allah katakan, kalau kita menjadikan rumah kita sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah, sholat diperhatikan kita, istri anak kita, kemudian juga kita mengajari kepada mereka Al-Quran, mengajari mereka ibadah yang baik. Allah katakan kuncinya di sini kehidupan kita. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini Allah katakan, siapapun orang yang dia melakukan amalan saleh, baik laki-laki atau wanita, dan dia mukmin, pasti Allah beri dia kehidupan yang baik di dunia. Kembali lagi, kebaikan itu berasal dari kesolehan kita, kesolehan istri kita. Nah hadirin barakallahu fikum, karena tidak mungkin orang-orang yang saleh ini dia akan mendolimi saudaranya, apalagi sepasang suami istri. Tidak mungkin suami yang saleh akan berani menyakiti, mendolimi istrinya, dan sebaliknya. Nah ketika mereka menjaga tidak akan mendoliminya, tidak akan mengkhianatinya, disitulah ketentraman, sakinah ada, dan dari situlah hadirin cinta dan kasih sayang itu pun muncul. Maka kaum muslimin jadi mulakan Allah, kami ingin ringkas. Mungkin kunci yang pertama adalah kunci takwa kita kepada Allah. Karena sungguh tidak mungkin kehidupan rumah tangga tanpa ada prahara, tidak ada guncangan dan godaan, pasti ada. Begitupun kesulitan-kesulitan pasti akan ada. Namun kunci pertama kita pegang dulu itu takwa Allah. Sebelum kita lanjutkan yang lain, kita satu ini dulu, mungkin besok kita sambung kembali. Allah janji ketika seorang memimpin rumah tangganya dengan ketakwaan, begitupun dia mengajari keluarganya untuk bertakwa, disitulah hadirin barokah dari Allah datang berlimpah. Allah katakan dalam surat At-Talaq, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapapun yang takwa kepada Allah, pasti Allah beri dia jalan keluar dari segala problem-problem yang ada. Dan bahkan Allah katakan, Allah akan beri dia rezeki dari segala sisi yang tak disangka-sangka. Ini hadirin barakallahu fikum, kita selalu menghadapi problem ini. Pertama, masalah kehidupan. Kita sendiri belum nikah sudah menghadapinya, tanggung jawab kepada diri kita untuk cari kehidupan, untuk kita keperluan hari-hari. Apalagi setelah menikah, tentunya tanggung jawab kita memberi nafkah. Di sini kita perlu koreksi diri, takwa kita kepada Allah kita jaga. Karena ketakwaan inilah yang akan menjadikan mudahnya rezeki kita. Allah akan bukakan pintu rezeki bagi kita. Nah, setelah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala hadirin, kemudian juga kunci yang berikutnya adalah kita saling saling tafahum, saling memahami antar suami istri. Karena masing-masing individu ini berbeda karakternya. Kalau tidak ada saling memahami, mengerti, maka akan saling salah paham. Problem yang sering terjadi dalam rumah tangga itu kesalahpahaman antar suami istri. Makanya Rasulullah SAW awal pertama seorang mukminah menikah, sebelum masuk rumah tangga, sebelum masuk malam pertamanya, begitu selesai akad nikah, ada satu doa yang diajarkan Nabi SAW untuk kita baca. Mungkin kita lupa dulu, belum doa, ini baru tahu, atau sudah yang berlalu. Ini doanya yang beliau ajarkan. Disunahkan suami untuk pegang ubun-ubun istrinya sambil mencium keningnya, sambil mengucapkan doanya. Apa doanya hadirin? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan dia istriku dan kebaikan akhlaknya, perangainya. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari kejelekan dia istriku dan kejelekan perangainya. Nah hadirin, sehingga dalam rumah tangga ini kebaikan dari suami Allah tumbuhkan, begitupun kebaikan istrinya. Dan kemudian keburukan Allah singkirkan, Allah jauhkan. Walaupun demikian tetap
Ya, terkadang juga muncul karakter asli. Sehingga ini memang ujian bagi keduanya, bagi suami maupun bagi istri. Dan kita hadirin, ada satu hadis beliau ingatkan, kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dari istri kita, kita sebagai suami bagaimana sikapnya? Beliau katakan, la yafruq mu'minun mu'minatan, jangan sampai seorang suami marah berlebihan kepada istri. Sehingga kadang-kadang orang kalau lagi marah Pak, dia nggak sadar ucapan-ucapan, kata-kata cerai, kata-kata memaki, mencaci itu muncul. Jangan sampai, kata beliau. Karena apa? Ya, dia istrimu, kalau sampai engkau mencaci, menyakiti hatinya, akan menjadi apa? Terluka. Sehingga beliau katakan, jangan kau caci dia, jangan marah dia dengan terlalu. In kariya minha khuluqan, kalaupun mungkin ada dari istrimu sesuatu yang kau tidak suka, ingat, radiya bil akhar, banyak hal-hal lain yang engkau pasti suka darinya. Kita diingatkan, jangan kita mengikuti hawa nafsu, marah sampai lupa akan kebaikan dan lupa jasa-jasa istri kita. Coba kalau kita sudah reda marahnya, baru kita mulai menyesal apa yang terjadi tadi kita ucapkan. Kalau sampai terjadi cerai, kita ingin kembali juga kita tidak bisa. Untuk kembali lagi kalau sudah terlanjur ucapan cerai dan berulang kali terjadi. Padahal hadirin yang dimulakan Allah, perkaranya sepele. Kekurangan ada pada istri kita. Begitupun istri kalau dapat kekurangan pada suami, jangan kita gampang pulang ke rumah orang tua. Sabari, karena itu ladang pahala buat kalian. Nah hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala, ini yang pertama tadi takwa. Kunci yang kedua kita saling paham, memahami, tafahum, dan juga untuk saling tarahu, saling menyayangi antar suami istri. Caranya apa? Kita jangan sampai menyakiti istri kita, begitu jangan sampai menyakiti suaminya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Sehingga dikatakan Allah Ta'ala, kalian ucapkan ucapan yang baik dalam bergaul dengan suami. Begitupun suami, kata Allah, fabima rahmatin minallah lintalahum, dengan rahmat Allah engkau wahai Nabi bersikap santun dan lembut kepada mereka. Andaikan engkau walaupun tafadhal ghalidul qalbi, andaikan engkau jelek ucapan, keras sikapmu, lamfaddu min haulik, lari, mereka lari dari sisimu. Begitupun hadirin, ayat ini sebagai penutup, Allah katakan dalam ayat ini pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin bersama istri selalu romantis dan harmonis, bahagia, sakinah mawaddah warahmah, maka pertama sikap santun kepada istri. Karena apa? Dengan sikap ini kata Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana. Sifat santun, lembut, ini kalau ada pada seseorang akan bikin indah. Kalau ada pada suami akan lebih berwibawa, akan lebih disuka oleh istrinya, lebih dicinta oleh istri dan anaknya dengan sikap santunnya. Tapi kalau kita hilang sifat santun, sifat lembut, maka akan hilang wibawa kita. Bukan dengan kita sering marah kita akan berwibawa, kita kejam kita akan berwibawa, bukan. Tapi justru dengan sikap lembut, sikap santun. Ini yang penting kita kedepankan dalam membina keluarga, supaya tetap tumbuh cinta dan kasih sayang. Hadirin, mungkin kurang bijaksana kami panjang lebar. Ini dulu, insya Allah akan bersambung pada berikutnya untuk kunci-kunci kebaikan rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk mewujudkan cita-cita kita, harapan rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.